Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pelatihan yang pertama ya. Judulnya Pensyiar Baitullah adalah pekerjaan yang sekaligus kita melakukan ibadah. Ini adalah biografi saya ya. Saya Bima Samira, nama brand name-nya, kemudian nama saya Bima Harsono, dan ini adalah nomor ID saya. Jadi di Samira itu setiap mitra, setiap partner itu akan dididik ya, akan dididik menjadi seorang usahawan di bidang travel, yaitu atau travel planner. Dalam hal ini adalah travel planner bidang umroh. Jadi Anda nanti akan dididik menjadi pengusaha ya, menjadi entrepreneur mandiri. Kantor hanya memberikan fasilitas. Ingat, kenapa kita harus berbisnis? 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di bisnis, ada di niaga, ada di usaha, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai pegawai, konsultan, ternyata ada di bidang usaha. Kemudian yang kedua, kalau kita berbisnis, tentunya kalau misalkan bisnisnya berkembang, kita akan merekrut tenaga. Artinya kita memberikan lapangan pekerjaan kepada pihak lain. Inilah keberkahan yang ada di sini ya. Kemudian juga membantu orang lain untuk memperoleh sesuatu. Misalkan kita menjual makanan-makanan ringan atau warung-warung kecil, tentunya tetangga sebelah itu akan terbantu dengan kebutuhan. Misalkan malam-malam nggak mungkin mereka kan ke toko ya, keluar. Mesti ke yang lebih dekat dulu ya. Dan ini membantu, jangan dianggap berbisnis ini hanya untung, tapi juga bisa membantu pihak lain. Ini ada ulama besar ya, namanya Imam Syahid Hasan Al-Banna. Ini terkenal sekali di Timur Tengah. Dia menyatakan gini, jika Anda sudah memiliki bisnis, jika Anda sudah memiliki penghasilan, jika Anda sudah cukup dengan kehidupan, dengan penghasilan yang ada selama ini, maka tetap disarankan untuk berbisnis, berniaga. Kenapa? Karena di sini akan mendapatkan keberkahan. Islam pun sangat dianjurkan untuk kita berbisnis. Ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan sahabatnya ya. Di sini ya, tadi disebutkan bahwa kita akan dididik menjadi pengusaha travel umroh. Tentunya umroh dan haji ya, karena haji tiap tahun, maka kita nggak terlalu bahas di situ. Pengusaha travel umroh itu disebut dengan pensyiar Baitullah. Ya, kenapa? Karena di sini kita akan memberikan informasi kepada calon jamaah atau siapapun untuk mengajak pergi umroh. Menjadi pensyiar Baitullah, ibaratnya Anda sudah mendedikasikan diri untuk menjadi pelayan para tamu Allah ya. Pensyiar Baitullah juga merupakan panggilan yang mulia ya. Kenapa? Di situ bisa meraih keberkahan dunia dan akhirat, bekerja sekaligus beribadah, dan juga sebagai karyawan Allah. Ingat bahwa pensyiar Baitullah itu bukan sekedar pekerjaan dan juga bukan sekedar profesi. Ini adalah misi suci. Kenapa? Karena kita mengajak kebaikan yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk pergi haji atau umroh. Tugas kita di situ menerangkan, memberikan informasi, ya intinya mengajak. Ya. Kemudian pensyiar Baitullah ini ya bisa mendapatkan limpahan pahala. Ya. Kenapa? Di sini misalkan nih, setiap jamaah yang Anda daftarkan, kemudian dia berangkat ya ke tanah suci, di sana dia melakukan tawaf ya, dia melakukan sa'i, dia meminum air zam-zam, kemudian dia berdoa, bertalbiyah, maka Anda pun mendapatkan pahala yang sama dengan jamaah tersebut, karena lantaran Anda mereka pergi beribadah. Oke, pensyiar Baitullah juga merupakan bentuk amal jariah yang mengalir abadi. Contohnya gini, jika Anda mengajak orang untuk pergi umroh, kemudian dia, jamaah tersebut, dia akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik dari sebelum umroh, maka selama itu pula pahala akan mengalir ke Anda. Kenapa? Lantaran Anda, dia menjadi lebih baik. Terus saja. Inilah yang disebut dengan pahala jariah sebagai pensyiar Baitullah. Pensyiar Baitullah ini ya, jika Anda bergabung ya,
Ini artinya Anda sedang membangun jembatan menuju Baitullah. Kenapa membangun jembatan menuju Baitullah? Karena Anda akan memberikan informasi kepada para calon jemaah umroh. Nah, karena Anda membangun jembatan menuju Baitullah, maka Allah pun akan membangun jembatan menuju surga buat Anda. Ya, ada timbal balik nih. Anda membantu orang, Allah juga akan membantu. Nah, dalam hal ini Anda membantu orang menuju Baitullah, Anda akan dibantu Allah menuju ke surga. Jembatan menuju surga, coba bayangkan. Ya, sangat besar sekali manfaatnya sebagai pensiar Baitullah. Pensiar Baitullah itu cocoknya buat siapa sih? Nah, ini dia. Ya, banyak sekali sebetulnya ya pensiar Baitullah yang bisa menekuni atau berkiprah di bidang pensiar Baitullah ini. Yang pertama mungkin kepada mereka-mereka yang baru saja pensiun ya. Ya, ini jadikanlah ini suatu aktivitas. Karena di sini kita berinteraksi, ada alasan kita untuk mendatangi orang, ya, ada alasan kita untuk mengunjungi orang, ya, tetangga, teman, mungkin sekantor dulu dikunjungi, udah umroh belum, dan kebaikan semuanya. Bisa juga untuk karyawan yang kena PHK. Ya, jadi karena kenanya untuk ya sekedar untuk mencari pekerjaan yang lain, coba lakukan menjadi pensiar Baitullah. Siapa tahu ini menjadi bisnis yang atau penghasilan yang utama. Kemudian juga buat ibu-ibu rumah tangga nih ya, terutama ibu-ibu yang mungkin punya banyak waktu ya, teman-teman di arisan, jadikan sampingan saja ya, ngobrol-ngobrol ya, kemudian kita bisa mensiarkan betul. Dan ini kemudian juga untuk pencari kerja. Pencari kerja ini adalah orang yang mungkin dia sangat aktif ya, karena belum ada pekerjaan, jadi waktunya banyak tersedia. Nah, ini bisa selagi kita mencari, coba lakukan pensiar Baitullah sambil jalan. Ya, jadi nanti kalau sudah dapat pekerjaan bisa ini diberikan ke pihak lain. Pensiar Baitullah juga bisa dijalankan oleh para mahasiswa, mahasiswa ya. Jadi untuk melatih diri kedisiplinan, melatih diri menjadi entrepreneur, melatih diri untuk menjadi usahawan. Di semester akhir biasanya kan kita berinteraksi ya. Itu dibutuhkan berinteraksi dengan masyarakat langsung kan. Salah satunya adalah program KKN. Itu salah satu untuk berinteraksi langsung, terjun langsung ke masyarakat. Nah, sekarang bisa digantikan dengan datengin majelis-majelis orang-orang yang udah mungkin usia, dikasih tahu dulu ada umroh gampang lewat saya saja, saya akan urusin semuanya ya. Bisa jadi mereka nggak tahu nih harus bagaimana orang-orang itu, yang orang-orang yang mau umroh. Nah, dengan adanya Anda mahasiswa datengin aja seperti itu. Kemudian karyawan, nah karyawan nggak ada masalah ya sebagai pensiar Baitullah, karena ini bisa dibuat untuk sampingan saja. Kita dapat kerjaan biasa, sampingannya menjadi pensiar Baitullah, nggak ada masalah ya. Kenapa? Di sini ada keberkahan. Bisa jadi Anda jadi karyawan jadi lebih baik sebagai the power of mak-mak nih. Nah, ini mak-mak nih. Ini dengan menjadi pensiar Baitullah, maka ini bisa jadi bahan obrolan. Ya, obrolan yang syariah. Nah, ini daripada ngobrol yang enggak-enggak, menggibah dan lain-lain, coba sekarang menjadi obrolan yang syariah, yang menghasilkan, yang mensiarkan untuk kebaikan. Dan ini obrolan ini penuh berkah. Kenapa? Ini adalah pengajak kebaikan, memberikan informasi tentang kebaikan. Bahkan informasi itu adalah perintah dari Allah, yaitu untuk pergi ke Baitullah. Berkah juga mendapatkan penghasilan, bahkan bisa melebihi gaji suaminya, bisa jadi ya, kalau bisa dapat jamaah banyak ya. Oke. Kemudian buat santri, buat ustadz, ustazah ya, kiai dan lain-lain, pensiar Baitullah ini sangat-sangat dianjurkan, sangat bagus sekali ya. Karena ini bisa jadi salah satu materi dakwah ya, karena dakwahnya itu bisa diisi dengan mensiar Baitullah. Kemudian sebagai tambahan penghasilan mungkin bisa disumbangkan untuk pembangunan masjid, musola, untuk sedekah, karena dengan pensiar Baitullah itu ada hasil. Bisa disumbangkan nih ya. Kemudian juga bisa menyadarkan ibadah umroh sebagai solusi ya. Solusi karena tunggu haji yang sangat lama. Jadi menyadarkan mereka, Bu, Pak, daripada nunggu haji lama, coba itu lakukan umroh dulu, Pak, karena di sini khawatir nanti pas dipanggil Bapak udah nggak, atau Ibu udah nggak kuat nih tenaganya. Sekarang umroh dulu aja deh. Nah, mungkin bisa seperti itu ya. Bagaimana kalau saya atau Anda atau siapapun sudah bekerja? Apakah masih perlu menjadi pensiar Baitullah? Oh, perlu. Ini bisa dijadikan pekerjaan sampingan saja ya. Kenapa? Ya, kita tujukan untuk mencari keberkahan ya, kemudian niatkan untuk ibadah ya, karena sudah ada pekerjaan sampingan ini, niatkan saja untuk ibadah atau untuk mencari jariah. Kemudian juga bisa dijadikan usaha cadangan. Nah, ini penting nih ya. Tidak selamanya usaha itu akan mulus. Ya, dan naik turun pasti itu ya.
Nah, ini menjadi usaha cadangan nih ya. Tentunya bisa menghasilkan tambahan ya. Dengan adanya usaha cadangan ini ada tambahan, makanya usaha yang pertama bisa ketopang ini. Karena ini dijalankan kan tidak full, sambil jalan. Nah, ini ada satu ungkapan ini ya pada pengusaha nih yang sudah punya pekerjaan atau apa. Jangan meletakkan telur di keranjang yang sama. Kenapa? Kalau keranjangnya jatuh, telur pecah semua, masa seperti itu. Makanya beda-beda nih. Jadi usaha utama tetap jalan, maka cadangannya ada. Suatu saat ininya ada masalah, masih ada backupnya. Oke, sekarang saya akan merubah mindset dulu nih ya, kepada siapapun. Mindset ini perlu ya. Yang pertama, bahwa umroh itu gratis. Ini perlu diperhatikan nih, di sana itu masuk ke Baitullah ya, ke Masjidil Haram juga itu nggak ada tiket masuk tuh ya, nggak ada tiket masuk, nggak ada kotak amal juga nggak ada sumbangan nggak ada ya. Kita mau tawaf, mau sya'i, mau sholat, zikir, doa, semuanya gratis. Artinya apa? Umroh atau haji asal Anda tinggal di Mekah sana, ya tinggal jalanin aja kayak kita sholat di masjid, istighfar di jalan kaki bisa ya. Ingat, umroh adalah gratis, tidak ada biaya apapun untuk melakukan itu pada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ingat, ini lihat videonya. Yang kita jual itu bukan ibadahnya. Jadi insya Allah teman-teman yang sudah pernah umroh, kita masuk Masjidil Haram itu nggak ada yang namanya harga tiket masuk, bahkan tidak ada kotak amal. Maka ketika kita melakukan rangkaian ibadah umroh, maka sebetulnya ibadah itu gratis. Yang kita jual bukan ibadahnya. Anda mau sholat, mau zikir, mau tawaf, mau sa'i, itu gratis ibadahnya. Saya ulangi, ibadahnya adalah gratis. Lalu di mana bisnisnya? Yang kita bisniskan bukan ibadahnya, tapi yang kita bisniskan adalah bisnis fasilitasnya, akomodasinya selama di Tanah Suci, visa, tiket pesawat, kemudian catering atau makanan, kemudian jasa mutawif atau pembimbing, transportasi selama di Tanah Suci, kemudian hotel. Nah, pada hakikatnya yang kita bisniskan adalah bisnis jasa atau fasilitas. Oke ya, yang kita jual itu bukan ibadahnya. Terus apa yang kita jual? Ini ya, yang kita jual dan yang kita bisniskan, yang kita niagakan adalah contohnya visanya ya, kita harus bayar nih ke Arab Saudi, kemudian tiket pesawatnya, pembelian tiket, nginap di hotel mana di sana ya, kemudian makan di hotel, catering selama mengerjakan umroh, city tour, itu kan berbiaya ya, kemudian jasa mutawif nih yang akan membimbing ibadah Anda di sana, semua itu berbiaya. Dan inilah yang dibisniskan, inilah yang dimuamalahkan, bukan umrohnya. Ingat, bukan umrohnya, tapi fasilitasnya, akomodasinya, transportasinya ya, ini yang dibisniskan, ini yang dimuamalahkan. Jangan salah persepsi bahwa umroh itu gratis. Saya akan memberikan informasi kenapa bisnis umroh ini harus kita jalankan. Apa sih plus minusnya bisnis umroh? Yang pertama, bisnis umroh ini memiliki pangsa pasar yang besar. Yang kedua, bisnis ini adalah sangat menjanjikan. Yang ketiga, tren bisnisnya sepanjang masa. Yang keempat, destinasinya tetap. Dan yang kelima adalah produk knowledge-nya itu sangat simpel. Coba kita telah satu persatu ya. Yang pertama adalah pangsa pasar besar. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Diperkirakan muslim di Indonesia sekitar 245 sampai 250. 1,4 juta pada tahun 2024 yang melakukan umroh. Dan ini akan meningkat terus tentunya ya. Kemudian di sini juga ada meningkatnya jumlah muslim menengah ke atas. Jadi orang muslim yang mungkin memiliki kemampuan atau kekayaan yang itu udah meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Dia ada dana untuk melakukan ibadah umroh ini karena ekonominya sudah mulai naik. Kemudian, nah ini yang penting nih ya, yang penting sekali. Sekarang ini di Indonesia masa tunggu haji ini kan lama. Makanya umroh adalah salah satu solusinya. Kenapa? Kalau kita dipanggil untuk haji, ya, dari pendaftaran sampai kita dipanggil ke pemerintah Indonesia kan lama, itu bisa sampai sekian tahun. Belum tentu waktu dipanggil tenaga kita masih bisa. Belum tentu juga kita masih ada. Makanya umroh dulu aja, mumpung ada dana, mumpung ada tenaga, ada waktu. Dan ini adalah merupakan peluang besar sekali karena di sini pangsa pasarnya sangat besar ya.
Kemudian tren bisnis panjang masa. Ingat, selama masih ada Ka'bah, selama Ka'bah berdiri, maka bisnis ini tidak akan pernah berhenti. Atau selama masih ada Muslim, ya, itu nggak akan berhenti. Sampai akhir zaman nggak akan berhenti bisnis ini. Beda dengan bisnis yang sifatnya musiman, ya. Mungkin dulu ada bisnis akik, ya, apa tuh, cincin, ya, itu kan musiman. Sekarang udah nggak ada lagi. Umroh tidak akan ada masa berhentinya, terus saja, bahkan meningkat karena penduduk meningkat, ya. Kemudian destinasinya tetap itu hanya Mekah dan Madinah aja. Jadi nggak ada kota lain. Kota lain itu city tour jadinya, atau wisata religi, ya. City tour mungkin bisa juga di luar kota Mekah dan Madinah, di Taif misalkan, bisa juga. Tapi kalau tujuan destinasinya hanya Mekah dan Madinah, dan demand selalu naik, kebutuhan orang umroh itu meningkat terus. Umroh sekarang bisa jadi menjadi suatu kebutuhan masyarakat, ya. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang sekarang sudah tersadarkan dengan keadaan dunia kayak gini, orang menjadi kuat keimanannya, maka salah satunya ke Baitullah, ya. Salah satunya mengadu kepada Allah, dan kan banyak sekali masalah-masalah. Dan ini bisnisnya sangat menjanjikan, ya. Ya, kenapa? Ini target pasarnya sangat luas. Ya, contohnya, umroh menawarkan, kamu tidak mengenal tingkat sosial nih, dari yang kaya sampai yang mungkin miskin, atau dia bahkan tukang gorengan, tukang cuci, pembantu, bisa. Banyak sekali contohnya. Beda kalau kita jual mobil nih, pasti ada pangsa pasar nih, ya. Tapi kalau umroh semua masuk, dan tidak mengenal usia, dari bayi mungkin, ya, bisa diajak umroh. Ya, kenapa? Mungkin memperkenalkan anak-anak kepada Baitullah sebelum mereka wisata ke luar negeri lainnya, ke Eropa, ke Amerika, ya. Kenalkan dulu ke Baitullah. Jadi tidak mengenal usia. Kemudian tidak mengenal juga jenis kelamin, mau laki mau perempuan, ya. Jadi besar sekali nih pangsa pasarnya, ya. Juga tidak mengenal suku. Wah, ini mau suku apa aja umroh bisa masuk. Dan tidak mengenal kelompok agama atau mazhab. Anda mungkin Muhammadiyah, NU, Persi, atau mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya diperintahkan untuk umroh. Yang terakhir, biasanya kalau orang sudah umroh ini tidak bosan, dia pasti pengen ke sana lagi, repeat, pengen lagi, coba aja. Anda kalau sudah pernah ke sana akan jadi magnet lagi, pengen lagi. Bahkan ada orang yang sudah berpuluh-puluh kali umroh, nggak bosan-bosan. Artinya ini sangat menjanjikan sekali kalau Anda lakukan. Orang yang pernah umroh jangan kira terus nggak umroh lagi. Mungkin kalau kita menyewakan mobil, rumah, properti, sekali beli sudah. Ini justru sekali dia umroh akan terus-terus akan menjadi target kita lagi, besar sekali targetnya, oke? Kemudian setiap usaha berniaga kan ada produk knowledge, ya. Nah, di umroh ini sangat simpel dan kita sudah tahu. Dari anak-anak sudah tahu tentang umroh, sudah diajarin. Jadi kita simple menerangkan itu nggak seberat kalau ada produk lain. Misalkan kita jualan mobil nih, setiap mobil baru, wah tentunya kan harus ada produk knowledge sendiri-sendiri yang beda-beda, yang mungkin ada yang matic, ada yang manual, harus hafal nih. Tapi umroh ya itu aja, nggak ada beda-bedanya dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, ya gitu itu aja.